Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan
dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah. Sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa. Bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Say Alpha and Omega.
worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Everybody sing. We give you all the glory. We worship you, our Lord. Are worthy to be praised. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul.
Shalom. Apa kabar? Senang bisa melayani jemaat Tuhan GBI Wow di minggu pagi hari ini. Cukup lama tidak ketemu. Bagaimana di rumah? Tetap jaga diri baik, setia pada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa melayani jemaat-Mu GBI Wow dalam ibadah minggu pagi bagi kami di pagi hari ini. Berfirman buat kami, ambil alih jam pemberitaan ini dari awal sampai pada tamatnya. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat GBI Wow di pagi hari ini, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari mimbar ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah untuk mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita dalam ibadah minggu pagi di pagi hari ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan pagi ini kami ambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Iman yang mengalahkan dunia, itulah tema atau judul khotbah kita di minggu pagi hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan bahwa 1 Yohanes ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kurang lebih tahun penulisannya tahun 85 sampai tahun 95 sesudah Kristus. Tempat penulisannya adalah Efesus. Kalau kita suka mempelajari Alkitab kita, Rasul Yohanes punya 5 kitab dalam Alkitab kita. Kita tahu Alkitab kita ada 66 buku isinya. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Dari 27 Perjanjian Baru, Rasul Yohanes punya 5 kitab. Yang pertama Injil Yohanes, yang kedua 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Tuhan Yesus punya
12 murid. Satu bunuh diri, namanya Yudas Iskariot. Kami pastikan orang yang bunuh diri tidak masuk surga. Alasannya karena mendahului waktu Tuhan. Dan kami tekankan, betapapun sulitnya hidup ini, jangan pernah mendahului waktu Tuhan. Tinggal 11. Dari 11 murid Yesus, 10 mati syahid. Mati syahid artinya mati karena mempertahankan imannya, mati karena bersaksi, mati karena menyebarkan Injil. Cuma satu murid Yesus mati di usia tua, yaitu Yohanes. Yohanes mati umurnya 101 tahun di Efesus. Sebenarnya Yohanes pernah dianiaya berat. Pada waktu Roma dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Nero, banyak orang mati syahid pada waktu itu, dan Rasul Yohanes pernah digoreng di minyak panas. Karena dia tidak mati, pemerintahan Rom pada waktu itu mengirim dia ke satu pulau, yaitu Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah satu pulau yang ada di gugusan lautan Egea, perbatasan antara Yunani dan Turki. Dan justru di sana dia menerima banyak wahyu. Dan wahyu yang ada dalam Alkitab kita itu diterima oleh Rasul Yohanes pada waktu dia ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita di minggu pagi ini tentang iman yang mengalahkan dunia. Kami pastikan iman tidak kelihatan, tapi iman ada. Andai kata kita mau mengurusnya, melatihnya, kami percaya kita adalah orang yang paling berbahagia, karena kita akan melihat banyak terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita mau lihat Alkitab kita tentang tema kita, iman yang mengalahkan dunia. Yang pertama kami ingin kita lihat ayat 1 dan ayat yang kelima. Dikatakan demikian: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat yang kelima: siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dahsyat. Kenapa kami katakan dahsyat? Iman yang mengalahkan dunia, kalau kita perhatikan ayat 1 dan ayat yang kelima adalah iman yang berpusat pada Yesus. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Tadi kami katakan iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berpusat pada Yesus. Mari kita koreksi diri kita. Sebenarnya kekristenan kita, gereja kita, pelayanan kita betul tidak berpusat pada Yesus, atau kita berpusat pada manusia. Dan kami mau katakan, ini saatnya saudara dan saya harus mempertegas, memperjelas. Haleluya. Karena dunia akan digoncangkan. Kalau kita berpusat pada dunia, kami mau katakan kita akan turut tergoncangkan. Karena itu kami mau katakan, biar firman pagi hari ini menjadi bahan koreksi bagi kita. Sebenarnya iman kita berpusat pada Yesus atau kepada yang lain. Kalau kita berpusat pada Yesus, kami mau katakan
Kita nggak perlu takut, karena Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, firman-Nya tetap sama, janjinya tetap sama untuk kita semuanya. Ada orang berkata pada kami, Pak Ara, andai kata saya hidup di zaman Yesus, saya pasti banyak dapat mujizat. Saya katakan belum tentu. Karena di zaman Yesus juga banyak orang tidak dapat apa-apa. Kami pastikan sebenarnya yang benar bukan soal di zaman mana kita hidup, tapi sejauh mana kita mau melakukan, mempercayai apa yang Tuhan katakan. Di zaman sekarang juga kalau kita percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan katakan, kita adalah orang yang paling berbahagia. Janjinya akan digenapkan dalam kehidupan kita. Iman yang mengalahkan dunia. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berpusat pada Yesus. Perhatikan imanmu. Apakah sungguh-sungguh berpusat pada Yesus atau tidak? Kalau tidak berpusat pada Yesus dalam minggu pagi hari ini kesempatan saudara dan saya memperbaikinya. Kami pastikan kalau kita berpusat pada Yesus, saudara dan saya justru di hari-hari yang sulit yang ada di depan kita akan melihat pembelaan janji Tuhan, kebenaran akan firman akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Semua akan digoncangkan. Yang cuma tinggal yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Yesus Kristus Tuhan namanya. Kalau iman kita tidak berpusat pada Yesus, iman kita cuma iman kaleng-kaleng saja. Cuma bunyinya, tidak akan ada terobosan di dalamnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berpusat kepada Yesus, imanmu akan memperoleh janji Tuhan. Karena percaya atau tidak, iman adalah salah satu alat yang alkitabiah yang Tuhan berikan kepada gerejanya, yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk meraih janji Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Untuk mula janji itu, untuk mula. Dan salah satu cara untuk memperolehnya adalah iman. Saya tidak bisa ambil lampu yang ada di atas kita saat ini. Kenapa? Karena saya manusia. Apa artinya? Punya keterbatasan. Kalau saya tidak bisa ambil, bukan berarti ada kutuk pada saya. Tapi itulah saya, punya keterbatasan. Tapi dengan iman yang Tuhan berikan, saya bisa untuk meraihnya. Karena iman adalah alat. Saya tidak bisa ambil lampu itu, tapi kalau ada alat yang menolongnya, misalnya tangga atau apapun juga, saya jadi bisa. Kita punya keterbatasan karena kita manusia. Tapi dengan imanmu, saudara dan saya akan bisa melihat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Ini saatnya dalam masa-masa seperti begini, kita harus jadi Kristen yang sejati. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan dan firman daripada perasaan kita. Praktekkan imanmu sehingga ada terobosan dalam hidup kita, sehingga kekristenan kita tidak jenuh, tapi penuh dinamika. Karena saudara dan saya akan melihat kebenaran ini akan digenapkan dalam kehidupan kita. Jadi kami pastikan iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berpusat pada Yesus. Yang kedua, mari kita lihat ayat 2 dan ayat yang ketiga. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Iman yang mengalahkan dunia, kalau kita perhatikan ayat 2 dan 3, adalah iman yang memiliki dasar firman.
Haleluya. Tadi yang pertama, iman yang berpusat pada Yesus. Yang kedua, iman yang memiliki dasar firman. Saya tidak pernah takut mendoakan orang sakit. Seberat apapun sakitnya, separah apapun sakitnya. Kenapa? Karena ada dasarnya. Alkitab katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Haleluya. Kalau kita punya dasar, saudara nggak perlu takut. Yang menjadi masalah apa yang terjadi? Iman kita tidak punya dasar. Haleluya. Kalau saudara dan saya punya dasar, saudara nggak perlu takut. Saya nggak pernah takut untuk berdoa. Karena Tuhan yang menyuruh kita berdoa. Kamu tidak dapat apa-apa, kata firman Tuhan, karena kamu tidak berdoa. Alkitab katakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Yang mencari akan mendapat. Mungkin saudara berkata, Pak, pasti tidak, Pak. Alkitab katakan orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Haleluya. Kita hidup dalam situasi yang masih sulit hari-hari ini. Kita nggak tahu kapan hal ini akan berakhir. Tapi kami mau katakan, seharusnya saudara dan saya sebagai orang percaya ada perbedaan. Apa artinya ada perbedaan? Dalam menghadapi kesulitan yang ada, dalam menghadapi tantangan yang ada, kita sungguh-sungguh menjadi kesaksian. Sehingga justru dalam masa-masa sulit seperti begini, ada tuayan. Karena saudara boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Karena itu praktekkan kebenaran ini. Iman yang membawa terobosan adalah iman yang berpusat pada Yesus. Iman yang membawa terobosan adalah iman yang punya dasar. Kalau saudara ya imannya ada dasarnya, yaitu firman Tuhan, saudara nggak perlu takut. Karena Alkitab katakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Haleluya. Punya dasar. Tadi kami katakan, saya tidak pernah takut untuk mendoakan orang sakit karena ada dasarnya. Saya tidak pernah takut untuk berdoa karena ada dasarnya. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, kami mau katakan, ini membuat saudara dan saya seharusnya jadi berbeda. Kalau kekristenan kita pada hari-hari ini sama saja dengan dunia, percuma kita jadi Kristen. Alkitab katakan dunia akan dihukum. Kalau kita sama dengan dunia, kita akan terhukum bersama-sama dengan dunia. Tuhan tidak ingin kita sama-sama terhukum dengan dunia. Karena itu, ayo perhatikan dengan seksama bagaimana sebenarnya kekristenan kita. Haleluya. Kembalilah, pegang akan firman Tuhan. Kami mau katakan, perasaan bukan iman. Perasaan bisa berubah-ubah, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Kami mau ajak kita praktekkan ini. Kalau ini yang kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Lakukan kebenaran ini, nama Tuhan akan ditinggikan. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga yang kami mau bagikan untuk kita, iman yang membuat terobosan adalah iman yang teruji. Haleluya. Iman yang teruji. Kami ingin kita lihat Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kami ingin kita lihat akan hal ini. Kejadian pasal yang ke-22.
Kami berharap kebenaran ini akan membuat terobosan di dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita lihat ayat yang ke-12-nya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dahsyat. Iman yang mengalahkan dunia selain mesti berpusat pada Yesus. Yang kedua punya dasar firman. Yang ketiga, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang teruji. Haleluya. Yang kami bacakan tadi, Kejadian pasal 22, itu kisah tentang Abraham. Haleluya. Kita tahu apa yang terjadi. Tuhan meminta kepada Abraham supaya mempersembahkan Ishak. Apa yang terjadi? Saya kagum secara pribadi waktu baca firman ini. Abraham tidak merengek-rengek. Abraham tidak bersungut-sungut. Padahal anak itu anak yang susah didapat. Kita tahu kisahnya. Sarah sudah tua pada waktu itu. Tiba-tiba Tuhan meminta. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Abraham melakukan dengan sempurna. Dia taat. Luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang teruji. Kalau kita baca ayat 7 dan ayat 8-nya, dari sini kita tahu bahwa sebelumnya Abraham sering membawa Ishak kalau dia mempersembahkan korban. Sehingga Ishak tahu kalau mau mempersembahkan korban, mesti ada domba. Dan Ishak bertanya, ayah, dombanya mana? Pernahkah saudara merenungkan, coba pertanyaan itu datang kepada kita. Waktu kita jadikan diri kita jadi Abraham, apa yang terjadi? Abraham luar biasa, dia tidak berdusta. Dia berkata apa yang dia yakini. Dia katakan, Allah lah yang menyediakan domba bagi dirinya. Dan apa yang terjadi? Dia terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia bangun mezbah, dia ikat anaknya Ishak, dia taruh di atasnya. Dan apa yang terjadi? Dia hunus pisaunya. Tapi waktu dia ingin membunuhnya, ada suara yang berkata, Abraham, jangan lakukan itu, karena aku sudah melihat imanmu. Hebat. Jadi kami mau tekankan buat kita, ayo, kalau hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita dalam kebenaran ini, jangan bersungut. Haleluya. Taati saja. Luar biasa.
Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang teruji. Kami mau katakan, seringkali ya kita ingin supaya iman kita bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, yang tidak ada menjadi ada. Tapi sayang, iman kita kaleng-kaleng, tidak melewati ujian. Kami mau katakan, kalau kita mendengarkan kebenaran ini, kami mau katakan, rendahkan diri kita, tunduklah pada Tuhan, belajarlah, taatilah. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Tidak kebetulan kita bisa membaca kisah ini. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita naik lebih lagi, masuk dalam rencananya, dan Tuhan sedang membawa kita dari satu iman kepada iman yang lebih lagi, jangan berontak. Katakan, ya Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Kami mau katakan, kalau ini yang kita lakukan, saudara dan saya akan melihat Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Percaya atau tidak. Dikala saudara dan saya ya mau mentaati apa yang Tuhan katakan, kapasitas kita akan diperlebar. Karena ketaatan identik dengan kapasitas. Kalau kita bisa menangkap akan hal ini, kami mau ajak kita, mari kita lebih taat kepada Tuhan, berapapun harganya. Karena Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang saudara dan saya tidak bisa melakukannya. Kalau ini yang kita kerjakan, kami percaya kekristenan kita akan bergairah, karena saudara dan saya akan melihat ada dinamika rohani yang terjadi. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita dan iman kita. Jadi kami pastikan iman yang membawa terobosan, pertama, iman yang berpusat pada Yesus. Iman yang membawa terobosan, iman yang punya dasar firman. Yang ketiga, iman yang membawa terobosan adalah iman yang teruji. Jadi kalau Tuhan sedang membawa kita masuk dalam ujian-ujian pada hari-hari ini, jalani saja. Katakan, Tuhan, kalau memang ini jalan yang saya harus lalui, Tuhan berikan saya kekuatan, saya akan menjalaninya. Pesan kami, jangan berontak. Karena kalau memang Tuhan mau itu kita jalani, ke dunia manapun saudara dan saya pergi, kita akan tetap menghadapinya. Lebih bagus saudara jalani, jangan berontak. Haleluya. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang teruji. Sadar atau tidak, kami pastikan Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan menguji. Kalau Tuhan menguji, Tuhan tidak pernah menguji sesuatu yang tidak pernah Dia ajar. Jadi kami mau katakan, kalau Tuhan lakukan itu untuk naik tingkat. Dan Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengalami hal ini dalam hidup ini. Karena itu, kalau kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini, kami mau katakan, lihatlah dari sudut pandang firman, bahwa tidak ada yang kebetulan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Alkitab katakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Lihat dari sudut pandang firman. Jangan lihat dari sudut pandang dunia ini, tapi lihat bahwa Tuhan tidak pernah iseng. Kalau kita bisa melihatnya, kekristenan kita akan maju, dan kita akan berdampak, dan kita akan menjadi kesaksian. Yang terakhir, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang dideklar, iman yang diucapkan. Mari kita lihat Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Kami ingin kita membuka Alkitab kita, Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23.
Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Jadi kami mau tekankan buat kita, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang diucapkan, yang dideklar. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi cara kerjanya iman bekerja itu waktu saudara dan saya mau memperkatakan firman itu, mau mendeklar firman itu. Menabur bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Alkitab katakan kekristenan digambarkan dengan 3 hal. Kita digambarkan seperti prajurit, ya seperti olahragawan, tapi juga dengan petani. Kami mau katakan, jadi belajarlah untuk mendeklar imanmu. Katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang kesehatanmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang keuanganmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang rumah tanggamu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang anak-anakmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang masa depanmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Kalau ini kita praktekkan, saudara dan saya akan kagum bahwa Dia yang kita percaya tidak pernah berdusta. Tidak menepati janji itu dosa. Dan Tuhan tidak mungkin berdusta. Dia sempurna dalam segala hal, termasuk dalam firman-Nya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Iman yang mengalahkan dunia. Kami tidak tahu pergumulan kita apa. Mungkin kita lagi mengalami sakit, atau kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, kita di PHK, atau saudara dan saya sedang menghadapi pergumulan-pergumulan rumah tangga. Tapi kami mau katakan, jangan takut. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita praktikkan kebenaran ini. Iman yang mengalahkan dunia. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Yang pertama adalah iman yang berpusat pada Yesus. Yang kedua, iman yang punya dasar firman. Yang ketiga, iman yang teruji. Dan yang terakhir, iman yang diperkatakan. Kami berdoa bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu khususnya bagi jemaat-Mu GBIWO dalam ibadah minggu pagi di pagi hari ini. Kau berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Turunlah iman dari Tuhan atas setiap kami. Biar Roh-Mu menghidupkan firman yang kami dengar. Biarlah ada terobosan yang dari Tuhan terjadi atas setiap kami yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang ikut dalam ibadah online di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Jemaat, sebelum saya tutup, kalau engkau punya sakit, kalau engkau punya persoalan, kalau engkau punya pergumulan dalam hidupmu, kita mau berdoa. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Yesus jadi jawaban bagi pergumulan kita.
Ya Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu GBI Wow dalam ibadah online ini yang meletakkan tangannya di dada mereka dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa yang sakit sembuhlah dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Bagi mereka yang punya beban, Tuhan, aku berdoa, Tuhan meratakan gunung di depanmu, menimbun lembah. Tuhan merubah jalan buntu jadi pintu gerbang dalam nama Yesus. Shalom Tuhan turun atas setiap kami jemaat-Mu. Hamba berdoa, turunlah iman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya rindu untuk mengajak kita semua berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online, tapi tidak ada satupun yang dapat membatasi kasih Tuhan terhadap kami. Kami tetap merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang sudah ditabur, yang itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan sesuai dengan apa rancangan Tuhan buat masing-masing kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saat ini kami satukan hati, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Mata Tuhan tertuju kepada bangsa Indonesia. Tuhan sangat mengasihi bangsa Indonesia. Tanahnya subur, semua laut udaranya diberkati Tuhan, dan rakyatnya juga makmur Tuhan. Semuanya merasakan kasih karunia Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami yang asalnya dari Tuhan, dari yang tertinggi hingga terendah, dari presiden hingga wakilnya, juga seluruh jajaran menteri hingga ke pemerintah daerah. Semua di dalam kuasa Tuhan. Beri mereka hikmat, kepintaran, akal budi, dan hati lemah lembut Tuhan, supaya dapat menetapkan keputusan ataupun rancangan apa yang mereka tetapkan, semua sesuai dengan rancangan Tuhan buat Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada pada pemerintahan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, juga tim penggembalaan GBI Gatot Subroto, juga Gembala Rayon CK9 Pak Sony Waplau dan Pak Handri, juga Gembala kami GBI WAW Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan yang menetapkan mereka untuk menjadi pemimpin kami. Tuhan akan memberkati mereka. Berkat Tuhan turun atas pemimpin rohani kami hingga turun atas kami semua jemaat. Tuhan memberkati keluarga besarnya ya Bapak. Mereka aman dalam tangan Tuhan, mereka diberkati dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pertajam visi gereja ini Tuhan, supaya pemimpin kami dapat membawa kami semua menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GBI WAW dan seluruh jemaat yang bersama-sama ibadah pada hari ini. Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami. Kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang sudah menguatkan kami. Apapun problem masing-masing kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua jemaat yang sudah menabur. Terkasih dalam Tuhan Yesus, selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Arasiahan, dan saya percaya firman itu begitu indah untuk kita dan juga memberkati kita, juga menguatkan kita. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Arasiahan. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai dia, memberkati, melindungi, tutup bungkus Pak Ara dengan kuasa darah-Mu yang kudus, istri, anak-anak, semuanya di dalam perlindungan daripada Engkau. Terima kasih untuk hari ini, kalau hamba-Mu sudah bersedia menyampaikan firman di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Syahan. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang selalu setia mengikuti online ini. Tuhan, kiranya Engkau terus sertai kami semuanya Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai kami senantiasa. Terima kasih
terus menuntun, memimpin, dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan juga pekerja GBIWO ke tangan-Mu. Tiba saatnya kami pun akan berpisah dan kami rindu untuk menerima berkat daripada Kau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.